Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Som Agil. Di kesempatan kali ini, saya sangat antusias karena kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terlihat sederhana, murah, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi jangan salah, topik ini bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan fisik dan mental kita. Yap, benar, kita akan ngomongin soal lari. Mungkin banyak dari kalian langsung berpikir, ah lari itu capek, berat, dan membosankan. Saya paham, karena saya sudah pernah merasakan hal yang sama. Tapi di video ini, saya ingin mengajak kalian untuk melihat sisi lain dari aktivitas ini. Lari tidak harus selalu terasa berat atau menyiksa. Justru sebaliknya, kalau dilakukan dengan cara yang tepat, lari bisa jadi kegiatan yang ringan, menyenangkan, dan bisa memberikan banyak manfaat luar biasa untuk tubuh dan pikiran kita. Selama beberapa menit ke depan, kita akan menjelajahi dunia lari lebih dalam. Saya akan menjelaskan mulai dari berbagai manfaat lari yang mungkin belum kalian ketahui, jenis-jenis lari yang bisa disesuaikan dengan tujuan dan kondisi masing-masing orang, bagaimana cara memulai kebiasaan lari dengan langkah-langkah yang benar dan aman, sampai latihan-latihan ringan yang bisa langsung kalian praktikkan di rumah tanpa harus pergi ke gym atau stadion. Jadi, buat kalian yang masih ragu, malas, atau belum tahu harus mulai dari mana, tenang. Video ini akan menjadi panduan lengkap sekaligus motivasi awal buat kalian yang ingin memulai perjalanan hidup sehat lewat lari. Kalian bukan hanya jadi lebih paham soal lari, tapi juga lebih semangat untuk bergerak dan menjaga kesehatan mulai dari hal-hal kecil. Let's go! Oke, kita akan bahas poin yang pertama. Apa sih itu manfaat lari? Nah, lari itu adalah salah satu olahraga yang paling mudah dilakukan. Dan mungkin ini adalah alasan kenapa lari menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Kenapa? Karena untuk memulai, kita nggak perlu alat khusus, nggak butuh lapangan mahal, atau fasilitas olahraga mewah. Lari bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cukup pakai sepatu olahraga yang nyaman dan keluar rumah. Kalian bisa langsung mulai berlari bahkan kalau kalian sedang dalam perjalanan. Kalian bisa berlari di taman, trotoar, atau bahkan di sekitar lingkungan rumah. Tapi meskipun kelihatannya simpel dan mudah dilakukan, tahukah kalian bahwa manfaat yang didapatkan dari lari itu luar biasa? Ya, lari tidak hanya bagus untuk tubuh, tapi juga memberikan dampak positif yang besar untuk kesehatan mental dan sosial kita. Yuk kita bahas lebih dalam mengenai manfaat-manfaat luar biasa dari lari. Nah, yang pertama itu yaitu menguatkan jantung. Manfaat pertama yang sangat terasa adalah bagaimana lari membantu memperkuat jantung kita. Saat kita berlari, jantung kita bekerja lebih keras, memompa darah lebih cepat dan efisien ke seluruh tubuh. Ini meningkatkan kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan. Secara tidak langsung, lari juga mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Menjaga jantung tetap sehat adalah kunci untuk hidup panjang dan sehat, dan lari adalah cara yang sangat efektif untuk mencapainya. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas paru-paru. Saat kita berlari, sistem pernapasan kita bekerja lebih keras untuk memastikan tubuh mendapatkan oksigen yang cukup. Seiring berjalannya waktu, kapasitas paru-paru kita akan meningkat. Ini artinya kalian akan merasakan napas yang lebih panjang, lebih kuat, dan lebih dalam setiap kali berlari. Jika rutin, kemampuan tubuh untuk mengelola oksigen dan karbon dioksida juga akan semakin optimal. Dan ini sangat bermanfaat untuk stamina tubuh dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, yaitu membantu menurunkan berat badan. Lari adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membakar kalori. Ketika kita berlari, tubuh membakar energi dengan cepat, yang berkontribusi pada pembakaran lemak dan penurunan berat badan. Bahkan hanya dengan jogging ringan selama 30 menit, kalian bisa membakar lebih dari 200 kalori. Tentu saja, semakin lama dan semakin cepat kalian berlari, maka semakin banyak kalori yang bisa dibakar. Oleh karena itu, lari menjadi pilihan sempurna untuk yang ingin menjaga berat badan tetap ideal atau bahkan menurunkannya. Selanjutnya yaitu manfaat mental lari.
Lari tidak hanya bermanfaat bagi tubuh, tetapi juga bagi kesehatan mental kita. Salah satu dampak positif langsung dari lari adalah kemampuannya untuk mengurangi stres. Ketika kita berlari, tubuh kita melepaskan hormon endorfin, yang dikenal sebagai hormon bahagia. Endorfin ini berfungsi untuk menenangkan pikiran dan memberikan rasa euforia, sehingga kita bisa merasa lebih rileks dan bebas dari tekanan pikiran. Lari bisa menjadi cara efektif untuk mengatasi stres, kecemasan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat selanjutnya lari adalah meningkatkan mood dan membantu mengatasi depresi. Pernah dengar istilah runner high? Itu bukan hanya mitos. Banyak pelari yang merasakan perasaan bahagia dan ringan setelah berlari. Ini adalah efek dari hormon endorfin yang telah disebutkan tadi, yang bisa meningkatkan mood secara signifikan. Jika kalian merasa tertekan atau sedang berada dalam kondisi mental yang kurang baik, cobalah untuk berlari. Banyak yang melaporkan bahwa lari membantu mereka merasa lebih lega, lebih fokus, dan bahkan lebih bahagia setelahnya. Manfaat mental lari selanjutnya yaitu adalah membantu tidur lebih nyenyak. Olahraga teratur seperti lari terbukti memiliki pengaruh besar pada kualitas tidur. Ketika tubuh bekerja sangat keras saat berlari, kita akan merasa lebih lelah dan tidur lebih nyenyak di malam hari. Tidur yang cukup dan berkualitas penting untuk menjaga keseimbangan emosi dan kesehatan mental kita. Lari dapat membantu kalian tidur lebih cepat dan terbangun dengan perasaan yang lebih segar dan bugar keesokan harinya. Selanjutnya adalah manfaat sosial lari. Manfaat sosial lari yaitu membangun koneksi sosial melalui komunitas lari. Lari bukan hanya tentang olahraga individu, tapi juga tentang komunitas. Ada banyak sekali komunitas lari yang terbuka untuk siapa saja, baik itu untuk pelari pemula atau yang sudah berpengalaman. Bergabung dengan komunitas lari bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk bertemu orang baru yang memiliki minat yang sama. Kalian bisa saling berbagi pengalaman, tips, dan dukungan yang tentu saja bisa memperkaya hidup sosial kalian. Manfaat sosial lari selanjutnya adalah yaitu sebagai motivasi untuk berlari secara rutin melalui event lari. Salah satu cara untuk lebih termotivasi dalam berlari adalah dengan mengikuti event-event lari seperti fun run atau 5K atau maraton. Event-event ini sering diadakan secara rutin di berbagai kota dan negara. Dan banyak orang yang merasa lebih termotivasi untuk berlatih dengan keras ketika mereka memiliki tujuan atau acara yang ingin mereka ikuti. Selain itu, event lari juga memberikan kesempatan untuk bertemu orang baru dan merasakan semangat bersama komunitas pelari lainnya. Nah, kesimpulannya, seperti yang kita lihat, lari adalah olahraga yang tidak hanya bermanfaat bagi tubuh, tapi juga memberikan banyak manfaat mental dan sosial. Lari bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan, mengurangi stres, meningkatkan kebugaran tubuh, dan bahkan memperkaya kehidupan sosial kita. Jadi, apalagi yang kalian tunggu? Mulailah berlari hari ini dan rasakan manfaat luar biasa dari olahraga sederhana ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis lari. Banyak orang yang mengira kalau lari itu hanya satu jenis, padahal lari itu sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan berbagai tujuan dan kondisi fisik kita. Lari memiliki banyak variasi, masing-masing dengan keunikan dan manfaatnya sendiri. Jadi tergantung pada apa yang ingin kamu capai dan kondisi tubuhmu. Kamu bisa memilih jenis lari yang paling cocok. Yuk kita bahas beberapa jenis lari yang umum dan sering dilakukan oleh banyak orang. Yang pertama yaitu adalah jogging atau yang biasa kita sebut lari santai. Jogging adalah jenis lari yang paling santai dan bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama bagi pemula. Kecepatan lari ini relatif lambat sehingga cocok untuk orang yang baru mulai berlari atau ingin melakukan pemanasan. Biasanya jogging dilakukan dengan durasi sekitar 20 hingga 30 menit. Tujuan utama dari jogging adalah untuk membiasakan tubuh bergerak, meningkatkan aliran darah, dan mempersiapkan otot agar lebih fleksibel. Jogging bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk meningkatkan kebugaran jantung secara bertahap, tanpa membuat tubuh merasa kelelahan yang berlebihan. Jogging juga bisa dilakukan di mana saja, baik itu di sekitar lingkungan rumah, taman, atau bahkan di area jogging track.
Aktivitas ini bisa kamu lakukan dengan teman-teman atau sendirian sambil menikmati pemandangan sekitar. Tak hanya memberikan manfaat fisik, jogging juga bisa menjadi waktu yang menyenangkan untuk berpikir dan meredakan stres. Nah, jenis lari selanjutnya adalah lari dengan kecepatan tinggi. Sprint adalah jenis lari jarak pendek yang dilakukan dengan kecepatan sangat tinggi. Lari ini biasanya dilakukan dalam jarak 60 sampai 200 meter. Sprint berfokus pada latihan kecepatan dan daya ledak tubuh, sehingga sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki teknik lari, dan meningkatkan kemampuan tubuh dalam berlari cepat. Sprint juga sering dipakai dalam olahraga kompetitif, seperti atletik atau dalam persiapan untuk perlombaan. Melakukan sprint secara teratur dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam menggunakan energi secara efisien dan meningkatkan daya tahan otot kaki. Jika kamu ingin melatih kecepatan dan kecepatan reaksi tubuh, sprint adalah pilihan yang tepat. Namun karena intensitas yang tinggi, sprint membutuhkan pemanasan yang baik dan waktu pemulihan yang cukup agar tubuh tidak kelelahan atau cedera. Jenis lari selanjutnya adalah long run. Long run adalah jenis lari yang ideal bagi kamu yang ingin meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Berbeda dengan sprint yang menekankan pada kecepatan, long run lebih berfokus pada ketahanan dan kemampuan tubuh untuk bertahan dalam lari jarak jauh. Biasanya lari ini dilakukan selama 45 menit atau lebih dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat tetapi cukup stabil agar tubuh bisa bertahan. Long run adalah jenis latihan utama bagi banyak pelari yang mempersiapkan diri untuk event-event lari jarak jauh seperti maraton atau setengah maraton. Selain melatih ketahanan fisik, long run juga memberikan manfaat psikologis, karena kita akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan fisik yang lebih besar. Seringkali long run juga membantu kita meningkatkan kemampuan untuk mengelola energi tubuh selama berlari serta meningkatkan kapasitas paru-paru dan kinerja jantung. Nah, jenis lari yang selanjutnya yaitu trail running atau lari di alam terbuka. Trail running adalah lari yang dilakukan di alam terbuka seperti pegunungan, hutan, atau jalur alam yang tidak rata. Medannya bisa sangat menantang dengan tanjakan, turunan, serta berbagai rintangan alami lainnya seperti batu, akar, pohon, atau bahkan tanah berbatu. Meskipun lebih sulit dibanding lari di jalan raya, trail running menawarkan pengalaman yang sangat berbeda dan menyenangkan. Selain memberikan tantangan fisik, trail running juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan pemandangan alam yang indah dan menenangkan. Trail running sangat cocok bagi kamu yang ingin melatih kekuatan tubuh, keseimbangan, dan koordinasi otot. Ini juga merupakan cara yang baik untuk menghilangkan kebosanan, karena setiap trek atau jalur memiliki tantangan yang berbeda. Selain itu, aktivitas ini dapat mengurangi stres dan membuat pikiran lebih segar karena terhubung dengan alam. Jenis lari selanjutnya adalah temporan. Temporan, atau juga yang sering disebut sebagai threshold run, adalah bentuk latihan lari dengan intensitas sedang hingga tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam menahan kelelahan selama lari cepat dalam waktu yang cukup lama. Meski terdengar sederhana, temporan merupakan latihan yang sangat strategis dalam memperkuat sistem aerobik dan menyiapkan tubuh menghadapi kompetisi. Temporan adalah latihan yang dilakukan pada kecepatan yang terasa berat, tetapi masih bisa dipertahankan untuk durasi yang relatif panjang. Kecepatan ini disebut sebagai comfortable half. Cukup menantang sehingga terasa berat, tetapi tidak terlalu berat hingga memaksa tubuh bekerja semaksimal mungkin. Dalam latihan ini, pelari berlari sedikit lebih cepat dari kecepatan lari santai, tapi tidak secepat saat berlomba. Tujuan utamanya adalah melatih tubuh untuk lebih tahan terhadap kelelahan dan menjadi lebih efisien secara aerobik. Nah, apa sih tujuan dari temporan ini? Salah satu tujuan dari temporan adalah untuk meningkatkan ambang laktat. Ini adalah titik di mana tubuh mulai memproduksi asam laktat lebih cepat daripada kemampuan untuk membuangnya. Ketika ambang ini meningkat, pelari dapat berlari lebih cepat sebelum mengalami kelelahan. Temporan juga membantu meningkatkan efisiensi metabolisme tubuh, terutama dalam hal penggunaan oksigen dan simpanan energi. Latihan ini memperkuat sistem pernapasan dan jantung, sehingga pelari dapat berlari lebih cepat dengan usaha yang lebih sedikit.
Dari sisi mental, temporan ini mengajarkan pelari untuk tetap fokus, disiplin, dalam menjaga kecepatan stabil. Selama durasi tertentu, meskipun tubuh mulai merasa tidak nyaman, ini adalah latihan penting untuk membangun daya tahan psikologis. Nah, apa sih ciri khas dari temporan ini? Temporan dilakukan pada intensitas sedang hingga tinggi. Napas akan terasa berat, tetapi juga tetap terkontrol. Biasanya pelari tidak bisa bercakap-cakap secara lancar, tetapi masih bisa mengucapkan satu atau dua kalimat pendek. Latihan ini berlangsung selama sekitar 20 hingga 40 menit dalam zona tempo, belum termasuk pemanasan dan pendinginan. Kecepatan temporan berada di antara kecepatan lari santai dan kecepatan lomba seperti 10K atau half marathon. Fokus utamanya adalah menjaga kecepatan konstan pada ambang laktat. Nah, apa sih kesalahan umum dalam temporan? Salah satu kesalahan paling umum adalah berlari terlalu cepat. Ketika temporan dilakukan dengan intensitas yang terlalu tinggi, tubuh akan memasuki zona aerobik terlalu awal, dan hasilnya justru bukan peningkatan ambang laktat, tetapi kelelahan dini. Kesalahan lain adalah mengabaikan pemanasan dan pendinginan. Tanpa pemanasan, resiko cedera meningkat. Tanpa pendinginan, pemulihan tubuh menjadi lebih lambat dan kompetensi menurunkan kualitas latihan berikutnya. Terkadang pelari juga tidak menjaga kecepatan secara konsisten. Temporan bukan tentang mengejar kecepatan maksimal, melainkan tentang konsistensi dan kontrol selama durasi tertentu. Nah, kesimpulan dari temporan adalah, temporan bukanlah latihan yang paling cepat atau paling berat, tetapi merupakan latihan yang paling strategis dalam meningkatkan daya tahan kecepatan. Dengan memadukan tantangan fisik dan mental, latihan ini membentuk pelari yang efisien, tangguh, dan cerdas dalam menjaga ritme lari. Pelari pemula hingga profesional menggunakan temporan sebagai bagian penting dalam siklus pelatihan mereka karena manfaatnya sangat besar bagi performa jangka menengah dan panjang. Dengan pemahaman yang tepat tentang intensitas, durasi, dan struktur latihan, temporan bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mendorong performa ke level berikutnya. Nah, jenis lari selanjutnya adalah interval. Dalam dunia lari, tidak cukup hanya berlari dalam satu kecepatan yang sama setiap hari. Jika ingin menjadi lebih cepat dan lebih kuat, salah satu metode paling efektif untuk meningkatkan performa lari, terutama dari sisi kecepatan dan kekuatan, adalah lari interval. Latihan ini menjadi bagian penting dalam program pelatihan atletik, baik untuk pemula maupun pelari berpengalaman, karena mampu melatih tubuh secara intensif dalam waktu relatif singkat. Ngomongin lari interval, apa sih lari interval itu? Lari interval adalah latihan yang terdiri dari pengulangan lari cepat dengan intensitas yang tinggi, diselingi dengan periode istirahat atau lari pelan. Inti dari latihan ini adalah memberikan beban besar kepada tubuh dalam waktu singkat, kemudian memberikan waktu istirahat agar tubuh bisa pulih sebagian, lalu kembali memberikan beban. Proses ini diulang beberapa kali dalam sesi latihan. Misalnya seseorang berlari sejauh 400 meter, lalu berjalan jogging atau selama 1-2 menit, lalu mengulangi 400 meter lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ngomongin lari interval, apa sih tujuan dari lari interval ini? Lari interval bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aerobik dan anaerobik tubuh. Ketika berlari cepat, tubuh dilatih bekerja dalam intensitas tinggi, yang memaksa jantung, paru-paru, otot, dan sistem metabolik untuk bekerja lebih efisien. Sedangkan saat fase istirahat, tubuh diajarkan untuk pulih lebih cepat, yang sangat berguna dalam kondisi perlombaan. Latihan ini juga sangat efektif untuk meningkatkan kecepatan, kekuatan otot, efisiensi pernapasan, dan toleransi terhadap rasa lelah. Nah, lari interval ini juga memiliki jenis-jenisnya. Ada beberapa variasi dari latihan interval, di antaranya yaitu short interval atau interval pendek. Biasanya berjarak 100 hingga 400 meter. Tujuannya adalah melatih kecepatan maksimal, akselerasi, dan kekuatan otot. Istirahat biasanya cukup lama agar bisa melakukan pengulangan dengan kualitas tinggi. Jenis yang kedua yaitu long interval atau interval panjang, berjarak antara 600 hingga 1600 meter. Tujuannya adalah meningkatkan ambang laktat, daya tahan kecepatan, dan efisiensi sistem kardiovaskular. Cocok untuk pelari,
5 km hingga 10 km hingga half marathon. Jenis lari interval selanjutnya adalah high intensity interval training. Latihan interval dengan waktu kerja yang sangat intens, biasanya 20 hingga 60 detik. Diikuti dengan waktu istirahat singkat, latihan ini populer untuk pembakaran kalori dan meningkatkan kapasitas jantung. Nah, ngomongin lari interval, apa sih manfaat dari lari interval ini? Lari interval memberikan banyak manfaat, baik secara fisik maupun mental. Beberapa manfaat utamanya meliputi peningkatan kecepatan lari. Karena tubuh terbiasa bekerja dalam intensitas tinggi, otot dan sistem saraf menjadi lebih responsif terhadap perintah kecepatan. Yang kedua adalah peningkatan VO2 max. Ini adalah ukuran kemampuan tubuh untuk mengangkut dan menggunakan oksigen. Interval meningkatkan kapasitas aerobik secara signifikan. Yang ketiga yaitu peningkatan ambang laktat. Dengan sering melatih tubuh mendekati atau melewati ambang laktat, pelari bisa menahan kelelahan lebih lama. Manfaat selanjutnya adalah efisiensi waktu latihan. Lari interval bisa memberikan hasil maksimal dalam waktu yang lebih singkat dibanding lari santai dalam durasi panjang. Manfaat selanjutnya adalah pembakaran kalori yang tinggi. Karena intensitas tinggi dan efek afterburn, lari interval sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Yang terakhir, yaitu peningkatan mentalitas tangguh. Karena setiap interval membutuhkan fokus, tekad, dan kemampuan menghadapi ketidaknyamanan, latihan ini juga melatih mental. Nah, kesimpulannya, lari interval adalah salah satu metode latihan paling efektif untuk meningkatkan performa lari, baik dalam hal kecepatan, kekuatan, daya tahan, maupun efisiensi tubuh. Dengan pola kerja istirahat yang terstruktur, pelari dapat menantang tubuhnya untuk berkembang secara maksimal sambil tetap memberi ruang untuk pemulihan. Namun, latihan ini juga menuntut perencanaan dan kontrol yang baik. Interval yang terlalu keras, terlalu sering, atau tanpa pemanasan yang memadai justru bisa berdampak negatif. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip dasar lari interval, menerapkan dengan benar, dan mengintegrasikannya secara seimbang dalam program pelatihan. Selanjutnya, kita akan membahas persiapan sebelum lari. Sebelum kita memulai berlari, ada beberapa hal penting yang harus kamu siapkan terlebih dahulu. Meskipun terlihat sepele, persiapan yang matang sangat krusial untuk memastikan bahwa pengalaman berlari kamu akan lebih nyaman, aman, dan tentunya memberikan manfaat yang optimal. Jangan pernah menganggap remeh persiapan ini, karena langkah-langkah ini akan mempengaruhi kualitas latihan kamu serta mencegah cedera yang tidak diinginkan. Tanpa persiapan yang baik, berlari bisa menjadi tantangan yang tidak menyenangkan. Yuk, mari kita bahas satu persatu hal yang perlu kamu siapkan sebelum memulai aktivitas lari. Yang pertama yaitu sepatu lari. Investasi untuk kaki dan kesehatan tubuh. Sepatu lari adalah elemen yang paling krusial dalam persiapan berlari. Ini bukan hanya soal gaya atau penampilan, tetapi lebih kepada kenyamanan dan perlindungan bagi kaki kamu. Menggunakan sepatu yang dirancang khusus untuk lari akan memberi dukungan yang sangat optimal pada struktur kaki dan tubuh kamu secara keseluruhan. Sepatu lari yang baik dilengkapi dengan bantalan yang dapat menyerap dampak saat kaki mendarat di tanah, mengurangi resiko cedera seperti keseleo atau bahkan masalah pada persendian jangka panjang seperti lutut atau pinggul. Namun memilih sepatu lari yang tepat bukan hanya soal memilih merek terkenal atau mengikuti tren. Penting untuk memilih sepatu yang sesuai dengan tipe kaki kamu. Seperti apakah kamu memiliki kaki datar atau kaki dengan lengkungan yang tinggi. Selain itu, ukuran sepatu juga sangat penting. Sepatu yang terlalu kecil bisa menyebabkan lecet atau tekanan berlebih pada jari kaki. Sementara sepatu yang terlalu besar bisa mengakibatkan gesekan yang tidak nyaman dan meningkatkan resiko cedera. Pastikan kamu memilih sepatu yang pas, nyaman, dan memberikan dukungan yang cukup. Jika kamu berencana berlari lebih sering, jangan ragu untuk mengunjungi toko sepatu khusus olahraga untuk mendapatkan saran yang tepat. Yang kedua yaitu adalah pakaian. Setelah sepatu, pakaian olahraga menjadi faktor kedua yang tidak kalah penting. Pakaian yang tepat akan memberikan kenyamanan dan mengurangi gangguan selama berlari. Pilihlah pakaian yang terbuat dari bahan yang ringan dan bisa menyerap keringat dengan baik. Pakaian yang menyerap keringat akan membantu tubuh kamu tetap kering dan nyaman.
Bahkan setelah berlari dalam waktu yang cukup lama, bahan seperti polyester atau bahan sintetis lainnya sangat baik dalam mengatur kelembaban tubuh, sehingga kamu tetap merasa segar meskipun keringat mulai bercucuran. Selanjutnya yaitu makan dan minum. Sebelum berlari, penting untuk memastikan tubuh kamu mendapatkan asupan energi yang cukup, tetapi tanpa berlebihan. Lari adalah aktivitas fisik yang membutuhkan tenaga dan tubuh kamu membutuhkan bahan bakar untuk melakukan dengan baik. Namun, jangan berlari dalam keadaan perut kosong atau setelah makan makanan yang berat yang sulit dicerna. Sebaiknya konsumsi makanan ringan yang kaya akan karbohidrat sekitar 1 jam sebelum berlari. Beberapa contoh makanan ringan yang baik sebelum lari adalah buah pisang, oatmeal, atau roti gandum dengan selai kacang. Makanan ini memberi tubuh energi yang mudah digunakan tanpa merasa terlalu penuh. Selain makan, minum air adalah bagian yang tak kalah penting. Jangan pernah menunggu hingga merasa haus untuk minum, karena rasa haus adalah tanda bahwa tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Idealnya, minumlah air putih sekitar 30 menit sebelum berlari untuk memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Jika kamu berencana berlari dalam waktu lama atau berlari di cuaca panas, kamu juga bisa menambahkan elektrolit ke dalam minuman untuk menggantikan cairan dan garam yang hilang melalui keringat. Penting untuk diingat bahwa terlalu banyak makan atau minum sebelum lari juga bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Makanan atau minuman yang terlalu berat bisa membuat kamu merasa kembung atau mual saat berlari. Jadi, pastikan untuk menjaga asupan dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah pemanasan. Pemanasan adalah bagian yang sering diabaikan, tetapi sesungguhnya ini adalah langkah yang sangat penting sebelum memulai lari. Pemanasan berfungsi untuk menyiapkan tubuh dan otot kamu, sehingga bisa bergerak lebih efektif dan mengurangi resiko cedera. Ketika kamu melakukan pemanasan, aliran darah ke otot-otot meningkat, yang membuat otot lebih lentur dan siap menerima beban kerja yang berat. Mulailah pemanasan dengan gerakan ringan seperti berjalan cepat atau jogging pelan selama 5 hingga 10 menit. Ini akan meningkatkan suhu tubuh dan memperlancar peredaran darah. Setelah itu, lakukanlah stretching dinamis seperti leg swing, lunge, atau high knees untuk meregangkan otot kaki, pinggul, dan punggung bawah. Pemanasan yang baik dapat membantu meningkatkan fleksibilitas, mengurangi ketegangan otot, serta mempersiapkan tubuh untuk menghadapi tantangan fisik yang lebih berat. Jangan pernah melewatkan pemanasan. Bahkan jika kamu merasa terburu-buru, waktu yang kamu habiskan untuk pemanasan akan terbayar dengan mengurangi resiko cedera dan memaksimalkan performa lari kamu. Persiapan sebelum lari yang terakhir adalah mental. Fokus pada proses dan nikmati setiap langkahnya. Selain persiapan fisik, persiapan mental juga sangat penting dalam berlari. Lari bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang ketahanan mental. Jangan terlalu menekan diri untuk langsung berlari dengan kecepatan atau jarak yang tinggi. Ingat, setiap orang memulai dari satu titik, dan yang terpenting adalah menikmati prosesnya, bukan hanya fokus pada hasil akhirnya. Cobalah untuk memulai dengan target yang realistis dan progresif. Misalnya berlari selama 10 menit tanpa henti, lalu perlahan tingkatkan durasi dan kecepatan sesuai kemampuan tubuh. Lari juga bisa menjadi waktu yang baik untuk melepas stres atau merenung. Nikmati setiap langkah dan percayalah bahwa tubuh kamu akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Jangan biarkan perasaan lelah atau keinginan untuk menyerah menghalangi kamu untuk terus melangkah. Setiap kilometer yang kamu tempuh adalah pencapaian, dan dengan waktu kamu akan merasakan perubahan positif pada tubuh dan pikiran kamu. Jadi, kesimpulan persiapan sebelum lari adalah, dengan persiapan yang tepat, kamu akan merasa lebih percaya diri dan siap untuk berlari dengan nyaman dan aman. Ingatlah, berlari bukan hanya tentang seberapa cepat kamu melaju atau beberapa cepat kamu berlari, tetapi tentang bagaimana kamu menikmati proses dan merawat tubuhmu selama perjalanan tersebut. Dengan sepatu yang nyaman, pakaian yang tepat, tubuh yang terhidrasi, otot yang siap, mental yang positif, kamu akan siap untuk menikmati pengalaman lari yang menyenangkan dan penuh manfaat. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu teknik dasar lari. Teknik lari yang benar itu sangat penting, bukan hanya untuk memastikan kamu berlari dengan nyaman, tetapi juga untuk mencegah cedera yang bisa terjadi akibat postur atau cara berlari yang salah. Meskipun tampak seperti aktivitas yang sederhana,
Lari adalah olahraga yang melibatkan banyak aspek teknis yang perlu diperhatikan agar kamu bisa meraih manfaat yang maksimal. Tanpa teknik yang benar, berlari bisa menjadi kegiatan yang melelahkan dan berisiko tinggi. Jadi, mari kita bahas lebih dalam setiap teknik dasar dalam lari yang perlu kamu perhatikan untuk mencapai performa terbaik sambil menjaga tubuh tetap sehat dan bebas cedera. Yang pertama yaitu adalah postur tubuh. Postur tubuh yang benar saat berlari adalah kunci untuk menjaga kenyamanan dan menghindari cedera. Saat kamu berlari, sangat penting untuk menjaga tubuh tetap tegak, tetapi dengan otot yang rileks. Hindari membungkuk atau memiringkan tubuh ke depan, karena ini bisa memberi tekanan terlebih pada tulang belakang dan otot punggung bawah. Postur yang terlalu bungkuk bisa menyebabkan ketegangan pada leher dan punggung yang lama-kelamaan dapat mempengaruhi performa lari dan meningkatkan risiko cedera pada area tubuh tersebut. Jaga agar tubuh tetap dalam kondisi yang seimbang dan stabil, dengan kepala tegak dan pandangan lurus ke depan. Mengalihkan pandangan ke bawah atau ke samping bisa menyebabkan tubuh kamu ikut miring, yang pada akhirnya bisa mengganggu keseimbangan saat berlari. Fokus pandangan sekitar 10 hingga 20 meter ke depan untuk membantu menjaga tubuh tetap sejajar dan gerakan tetap alami. Ketika tubuh kamu tegak dan tidak tertekan, otot-otot ini akan lebih efektif dalam mendukung gerakan kamu, sehingga pergerakan lari menjadi lebih lancar dan tanpa hambatan. Selain itu, penting juga untuk menjaga posisi bahu tetap rileks. Banyak pelari yang cenderung mengencangkan bahu mereka saat berlari, yang menyebabkan ketegangan pada leher dan punggung atas. Dengan menjaga bahu tetap rileks, kamu akan merasakan gerakan berlari yang lebih bebas dan nyaman serta menghindari ketegangan yang tidak perlu. Selanjutnya adalah langkah kaki. Langkah kaki merupakan faktor penting dalam menjaga teknik berlari yang benar. Salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pelari adalah menghentikan tumit ke tanah saat berlari. Mendarat dengan tumit terlebih dahulu bisa menimbulkan beban yang sangat besar pada sendi, khususnya lutut, pinggul, dan punggung bawah. Tekanan ini bisa menyebabkan cedera jangka panjang jika dilakukan terus-menerus. Sebaiknya, cobalah untuk mendarat dengan bagian tengah kaki atau bola kaki terlebih dahulu, bukan tumit. Pendaratan seperti ini lebih alami dan lebih efisien, karena tubuh tidak menerima dampak berlebih saat kaki menyentuh tanah. Dengan mendarat pada bagian tengah kaki, kamu akan lebih mudah untuk mendorong tubuh ke depan secara lancar, yang pada gilirannya mengurangi ketegangan pada otot dan sendi. Langkah yang ringan dan alami ini juga akan membantu kamu berlari lebih cepat tanpa harus mengeluarkan lebih banyak energi. Selanjutnya yaitu adalah ayunan tangan. Ayunan tangan mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam lari. Gerakan tangan yang benar dapat memberikan dorongan tambahan yang membantu menjaga keseimbangan tubuh, meningkatkan kecepatan, dan mengurangi ketegangan pada bagian tubuh lainnya. Saat berlari, pastikan siku kamu ditekuk sekitar 90 derajat. Posisi ini memungkinkan kamu untuk menggerakkan tangan dengan lebih efisien dan alami. Jangan biarkan tangan kamu mengayun terlalu lebar ke samping, karena hal ini akan membuat tubuh kamu bergerak tidak stabil, menghambat kecepatan, dan meningkatkan ketegangan pada bahu dan punggung. Teknik dasar selanjutnya adalah pernapasan. Pernapasan yang teratur sangat penting dalam berlari, karena pernapasan yang buruk bisa langsung mempengaruhi stamina dan performa kamu. Jika kamu tidak mengatur pernapasan dengan baik, tubuh kamu akan merasa cepat lelah dan kamu akan merasa sesak napas lebih cepat. Salah satu teknik yang umum digunakan oleh pelari adalah pola pernapasan 2 langkah tarik, 2 langkah buang. Ini berarti setiap 2 langkah kamu menarik napas melalui hidung, lalu membuangnya melalui mulut pada 2 langkah berikutnya. Pernapasan yang teratur akan membantu tubuh kamu tetap terhidrasi dengan oksigen dan mengurangi ketegangan otot. Jangan terlalu fokus untuk bernapas cepat, tetapi cobalah untuk menjaga napas tetap dalam dan teratur. Dengan cara ini, tubuh kamu akan mendapatkan oksigen yang cukup, dan kamu bisa menghindari kelelahan yang berlebihan. Menggunakan hidung untuk menarik napas memungkinkan udara disaring dan dipanaskan sebelum masuk ke paru-paru.
Sementara membuang napas melalui mulut memungkinkan tubuh untuk mengeluarkan karbon dioksida lebih efisien. Teknik dasar selanjutnya adalah metode run walk run. Metode run walk run sangat direkomendasikan bagi pemula atau bagi kamu yang baru memulai program lari. Teknik ini membantu kamu membangun ketahanan tubuh secara bertahap dengan mengombinasikan antara berlari dan berjalan. Misalnya, kamu bisa berlari selama 1 menit, kemudian berjalan selama 2 menit, dan mengulanginya beberapa kali. Metode ini memungkinkan tubuh untuk beristirahat sejenak tanpa kehilangan momentum, serta memberi kesempatan untuk tubuh menyesuaikan diri dengan intensitas aktivitas yang lebih tinggi. Dengan terus berlatih menggunakan metode ini, tubuh kamu akan semakin terbiasa, dan kemampuan untuk berlari lebih lama dan lebih cepat pun akan meningkat secara alami. Seiring waktu, kamu bisa mengurangi waktu berjalan dan memperpanjang waktu berlari. Kamu akan semakin meningkatkan daya tahan tubuh kamu. Jangan khawatir tentang kecepatan atau seberapa kamu bisa berlari. Yang terpenting adalah konsistensi dan peningkatan bertahap. Pembahasan selanjutnya adalah kesalahan umum saat lari. Supaya kamu nggak jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti banyak pemula lainnya, yuk kita bahas lebih lanjut dan mendalam tentang beberapa kesalahan umum yang sering banget dilakukan oleh mereka yang baru memulai dunia lari. Banyak dari kita yang merasa semangat di awal, tapi tanpa persiapan yang baik, kita malah melakukan hal-hal yang bisa merusak proses latihan kita. Dengan memahami kesalahan-kesalahan ini dan cara menghindarinya, kamu bisa membuat perjalanan lari kamu jauh lebih aman, nyaman, dan tentu saja efektif. Kesalahan umum saat lari yang pertama adalah lari terlalu cepat di awal. Kesalahan yang pertama yang sangat sering terjadi pada pemula adalah memulai lari dengan kecepatan yang terlalu tinggi di awal. Ini bisa terjadi karena terlalu bersemangat atau karena ingin mengikuti pelari lain yang terlihat lebih cepat. Padahal memulai dengan kecepatan yang tinggi justru bisa merusak seluruh pengalaman lari kamu. Bayangkan tubuh kamu belum sepenuhnya terbiasa dengan beban aktivitas fisik yang tinggi, dan langsung memaksakan kecepatan tinggi bisa menyebabkan kelelahan yang sangat cepat. Akibatnya, kamu bisa merasa kehabisan tenaga, kehilangan motivasi, dan akhirnya berhenti sebelum mencapai tujuan. Nah, yang kedua adalah salah pilih sepatu. Kesalahan ini sering banget dilakukan oleh pemula. Menggunakan sepatu yang tidak sesuai untuk aktivitas lari. Banyak dari kita yang merasa bahwa sepatu yang kita pakai sehari-hari sudah cukup. Atau bahkan ada yang memilih sepatu hanya berdasarkan desain dan modelnya, bukan berdasarkan fungsi dan kenyamanan. Padahal sepatu yang digunakan untuk lari sangatlah penting karena dapat mempengaruhi kenyamanan serta kesehatan tubuh kita selama berlari. Jika kamu salah memilih sepatu lari, bisa kamu merasa sakit, lecet, atau bahkan mengalami cedera serius seperti keselio atau nyeri sendi. Nah, kesalahan selanjutnya adalah enggak pemanasan atau pendinginan. Kesalahan berikut yang juga sering dilakukan oleh pemula adalah melewatkan pemanasan dan pendinginan. Banyak orang yang merasa malas atau menganggap pemanasan dan pendinginan itu tidak penting. Padahal kedua hal tersebut sangat vital untuk menjaga tubuh agar tetap aman dan mencegah cedera. Pemanasan membantu mempersiapkan tubuh kita untuk berlari dengan cara meningkatkan aliran darah ke otot-otot sehingga otot-otot tersebut lebih elastis dan siap untuk bekerja lebih keras. Tanpa pemanasan yang cukup, otot-otot kita bisa tegang, kaku, dan berisiko cedera lebih tinggi. Sedangkan pendinginan yang dilakukan setelah berlari bertujuan untuk mengembalikan tubuh ke dalam keadaan semula. Pendinginan yang baik dapat membantu mengurangi ketegangan otot, mencegah kram, dan mempercepat pemulihan tubuh. Stretching ringan setelah berlari akan membantu otot-otot kembali rileks dan mengurangi rasa sakit atau pegal yang sering muncul setelah berolahraga. Nah, kesalahan umum selanjutnya adalah kurang minum atau terlalu kenyang. Hal lain yang sering terjadi adalah kekurangan cairan sebelum atau saat berlari, atau malah lari setelah makan berat. Dehidrasi adalah masalah besar dalam olahraga, termasuk lari. Ketika tubuh kekurangan cairan, kita bisa mengalami pusing, kelelahan yang berlebih, atau bahkan mual dan kram. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan tubuh terhidrasi dengan baik sebelum, selama, dan setelah berlari.
Pastikan kamu minum cukup air putih sebelum berlari sekitar 30 menit sebelum memulai latihan. Lari setelah makan berat juga bisa membuat tubuh merasa tidak nyaman. Makanan berat yang mengandung lemak atau protein tinggi bisa membuat perut terasa penuh dan bahkan mempengaruhi proses pencernaan. Jangan berlari setelah makan besar, karena itu bisa menyebabkan rasa mual, kembung, atau bahkan sakit perut. Sebaiknya makan makanan ringan sekitar 1 atau 2 jam sebelum berlari, dan pilihlah makanan yang mudah dicerna seperti buah-buahan atau grain bars. Jangan lupa untuk membawa air saat berlari, apalagi jika jarak yang ditempuh lebih panjang. Nah, kesalahan umum saat lari yang terakhir adalah terlalu fokus pada kecepatan. Banyak yang merasa tertekan karena melihat pelari lain lebih cepat dan akhirnya mencoba mengejar dengan kecepatan tersebut. Padahal lari bukanlah sebuah perlombaan, apalagi di tahap awal. Fokus terlalu besar pada kecepatan justru bisa menyebabkan kamu cepat kelelahan, stres, dan akhirnya mengurangi motivasi untuk melanjutkan latihan. Yang lebih penting adalah fokus pada konsistensi dan kemampuan tubuh kamu dalam beradaptasi dengan rutinitas lari. Jadi kesimpulannya adalah, dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini, kamu akan dapat meningkatkan pengalaman lari kamu dan membuat latihan lari kamu menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Ingat, berlari itu bukan tentang siapa yang cepat, tapi tentang bagaimana kamu bisa menikmati proses dan terus berkembang dengan cara yang aman dan konsisten. Semoga penjelasan ini dapat membantu memberikan panduan yang jelas dan membantu kamu untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang umum dan membuat perjalanan lari kamu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kesimpulan dari video ini adalah, lari itu adalah olahraga sederhana yang tidak membutuhkan banyak peralatan atau fasilitas khusus. Seringkali kita berpikir lari hanya untuk orang berpengalaman atau yang sudah memiliki tubuh ideal. Padahal yang terpenting bukanlah kecepatan, tapi niat dan kemauan untuk mulai bergerak. Kamu tidak perlu jadi pelari profesional untuk merasakan manfaat lari. Yang paling penting adalah memulai. Meskipun dengan langkah kecil, setiap langkah membawa kamu lebih dekat ke tujuan. Entah itu kebugaran, penurunan berat badan, atau sekedar menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Konsistensi jauh lebih penting daripada kecepatan. Berlari sedikit setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu lebih baik daripada tidak berlari sama sekali. Jadi video ini memberi motivasi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan begitu, kamu bisa membantu menyebarkan semangat hidup sehat kepada orang lain yang sedang mencari inspirasi untuk mulai berolahraga. Kita bisa saling mendukung dan memberikan inspirasi agar lebih banyak orang merasa diberdayakan untuk hidup lebih sehat dan aktif. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Perjalanan menuju hidup sehat tidak akan terasa sepi karena kita bisa melakukannya bersama. Semoga video ini memberikan kamu motivasi untuk mulai berlari dan merasakan manfaat luar biasa dari olahraga ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk setiap langkah kecil itu penting. Jangan menyerah dan nikmati prosesnya. Salam sehat, semangat lari, dan semoga kamu selalu terinspirasi untuk terus bergerak menuju hidup yang lebih baik.